Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Baik Desi Aniska. Masih bersama saya Baik Desi Aniska Parayanti. Di video kali ini di mata kuliah Aljabar Linier Elementer ya. Kali ini kita akan membahas tentang eliminasi Gauss-Jordan ya. Minggu lalu ya kita sudah membahas tentang SPL ya, sistem persamaan linier. SPL itu ada yang punya solusi, yaitu solusinya bisa tunggal atau tak hingga, dan ada juga yang tidak memiliki solusi. Selanjutnya SPL itu bisa kita rubah ke dalam bentuk matriks augmented. Dan terhadap matriks itu kita bisa lakukan beberapa tindakan, yaitu seperti yaitu menukarkan letak dua barisnya ya, kemudian mengalihkan suatu baris dengan skalar tak nol, menambahkan suatu baris dengan kelipatan baris yang lain ya. Oke, berarti sebenarnya minggu lalu itu kita sudah melakukan langkah-langkah operasi baris elementer ya, atau yang dikenal dengan sebut OBE. Nah, tujuan kita melakukan OBE ini adalah agar menemukan matriks eselon baris ya. Matriks eselon baris itu contohnya seperti ini ya, ciri-cirinya. Satu utama ya, setiap baris itu ada satu utamanya ya, seperti ini. Matriks eselon baris ini tujuannya adalah agar mendapatkan solusi dari SPL ya. Oke, bisa dilihat baik-baik, ini adalah contoh matriks eselon baris. Kemudian ada yang dinamakan dengan matriks eselon baris tereduksi ya. Mirip dengan matriks eselon baris, cuma bedanya adalah di satu utama ini ya, di atas dan di bawah satu utamanya itu harus 0 ya. Oke, ini adalah satu utama. Oke, 0, 0 ya. Kalau masih eselon baris, satu utamanya boleh ada nilai yang lain gitu ya selain 0. Ini eselon baris tereduksi. Nah, ciri dari eselon baris tereduksi adalah ya, jika ada baris yang terdiri dari 0 semua, maka baris tersebut diletakkan pada baris yang paling bawah. Kemudian untuk entry tak 0 pertama dari kiri adalah 1, dan 1 itu disebut sebagai satu utama. Oke, selanjutnya untuk baris yang lebih bawah lagi, letak satu utamanya itu berada lebih ke kanan daripada baris yang lebih atas ya. Oke, dan satu lagi, kalau ada satu utamanya itu masing-masing kolom yang mengandung satu utama mempunyai 0 di tempat lain ya. Nah, contohnya ini. Ini ada satu utama, kalau untuk matriks eselon baris tereduksi, maka di atas dan bawahnya ini 0 gitu. Nah, selanjutnya ini ada contoh untuk SPL solusi tunggal ya. Oke, jika kita punya persamaan yang bentuknya seperti ini langsung aja S1 sama dengan 3, X2 sama dengan negatif 1, X3-nya sama dengan 0, dan X4 sama dengan 5 ya, kita punya SPL. Maka kita bisa rubah ke bentuk matriks augmented-nya seperti ini ya. Ini sudah dikerjakan juga pada tugasnya. Nah, matriks ini berbentuk matriks eselon baris tereduksi ya. Sehingga jangan lupa ya, setelah kalian menemukan bentuk eselon baris tereduksinya, kita bisa mencari nilainya X1, X2, dan sampai X4 ya. Kita bisa menemukan solusinya. Oke. Nah, kalau yang saya lihat di tugas kalian kemarin itu, kalian sudah bisa membentuk SPL
ke bentuk matriks augmented-nya ya, tapi kalian lupa untuk mencari nilai dari variabelnya ya. Seharusnya dilanjutin lagi gitu ya, dari tugas yang sudah kalian kumpulkan di Edlink kemarin. Nah, selanjutnya saya punya SPL bentuknya seperti ini ya. Kalau kita punya SPL, kita ubah ke bentuk matriks augmented ya. Tentunya tujuannya kita adalah untuk mencari solusi dari SPL tersebut. Nah, sekarang kita akan mengubah SPL ini menjadi matriks eselon baris atau matriks eselon baris tereduksi dengan melakukan OBE gitu. Oke, kita berarti akan membuat 0 kolom pertama, baris pertama ini ya, 2 dan 2 ini ya. Oke. Langkah pertama adalah kita tukarkan baris kedua ini ke baris pertama ya. Nah, kenapa? Karena di sini kasusnya baris pertamanya ini kan angka pertamanya 0. Ini tidak boleh, sehingga kita harus tukarkan dia ya. Sehingga seperti ini ya, menukarkan baris kedua ke baris pertama. Kita dapat bentuk matriksnya seperti itu. Selanjutnya kita akan mencari satu utama ya. Kita akan membuat angka pertama pada baris pertama ini ya, jadi 1. Sehingga kita harus mengalihkan dia dengan setengah. Baris pertama ini semuanya ya, semuanya kita kalikan dengan setengah. Oke. Ketemulah bentuk seperti ini, setengah B1. Yang lainnya tetap diam aja, nurut ya. Oke. Setelah kita memperoleh satu utama pada baris pertama, selanjutnya kita akan buat ya baris angka pertama pada baris ketiga ini menjadi 0. Caranya adalah dengan mengalihkan, yaitu 2 kali baris pertama dikurangi dengan baris ketiga ya. Selanjutnya hasilnya itu diletakkan kembali ke baris ketiga, yaitu 2 kali 1 2 dikurangi 2 0 ya. 2 kali 2 4 dikurangi 4 0. 2 kali negatif 5 min 10 ya, dikurangi min 5 hasilnya 5. Oke. Yang jelas yang jadi patokannya adalah angka pertama pada kolom ketiga ya. Yang lainnya ini ngikut saja, ngikut aja. Oke. Setelah kita memperoleh 0 atau membuat 0 yang angka pertama pada baris ketiga ini ya, kita selanjutnya akan membuat baris kedua ini mempunyai satu utama ya. Baris kedua ini kan isinya 0, 0, negatif 2, 0, 7, 12. Agar dia memiliki satu utama, maka negatif 2 ini harus dijadikan 1. Ini dikalikan negatif setengah ya, harusnya ini ya. Jadi yang salah tulis negatif setengah. Oke. Dikalikan min setengah ini seharusnya ya. Oke, tolong dikoreksi sehingga ketemulah ini. Oke, selanjutnya adalah kita ingin membuat 0 yang ini ya, angka 5 ini di baris ketiga. Dengan cara adalah mengalihkan ya. Karena kita sudah punya baris kedua memiliki satu utama ya. Satu utama inilah yang akan kita manfaatkan ya untuk mengenolkan baris ketiganya, yaitu dengan cara mengalihkan 5 kali baris kedua dikurangi baris ketiga ya. 5 kali baris kedua dikurangi baris ketiga dan diletakkan kembali di baris ketiga ini ya. Oke, patokannya adalah yang 5 ini ya, dan 1 utama pada baris kedua. Oke, yang lainnya ngikut. Ketemulah baris ini, matriks seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat baris ketiga ini memiliki satu utama ya. Oke, angka
pertamanya adalah setengah. Agar menjadi 1 maka harus dikali 2, yaitu 2B3. Sehingga kita perolehlah matriks yang berbentuk seperti ini. Nah, matriks ini dinamakan adalah matriks eselon baris. Cukup sampai sini ya, kita buat yang angka pada baris ke 2 dan 3-nya 0 yang pertama ya. Nah, yang jelas setelah kita memperoleh satu utama pada masing-masing baris ya. Sampai sini, sampai langkah ini kita sudah menemukan matriks eselon baris. Nah, selanjutnya matriks eselon baris ini kita bisa lanjutkan dengan langkah selanjutnya sehingga memperoleh matriks eselon baris tereduksi, yaitu dengan cara membuat angka yang di atas satu utama ini menjadi 0 ya. Nah, yang ada di atasnya itu. Oke, ini bentuknya. Baik, nih soal yang tadi saya pindahin ke sini. Yang akan dibuat 0 adalah yang pertama angka yang di atasnya satu utama baris ketiga, yaitu negatif 7/2. Caranya adalah dengan cara mengalihkan 7/2 dikali baris ketiga ditambah baris kedua. Oke. Sehingga ini 0, yang lainnya ngikut ya. Oke. Selanjutnya yang akan diubah menjadi 0 adalah yang angka 6 ini ya. Dengan cara 6 kali baris ke 3 min 6 ya. Min 6 baris ketiga ya ditambah baris pertama. Sehingga ketemulah hasilnya seperti ini. Kalau masih bingung kalian bisa coret-coret sendiri di lembar yang lain, bisa di pause dulu ya videonya gitu. Sisanya apa sekarang? Sampai sini ini satu utamanya sudah 0 semua di tempat lainnya. Sekarang satu utama yang baris ke 2 ini ya, satu utama yang pertama. Kita akan membuat 0 yang negatif 5 dengan cara mengalihkan 5 kali baris kedua ditambah B1 ya. Ini seharusnya 5 kali nih, salah tulis. 5 kali baris kedua ditambah B1 ya. Ini mohon diralat ini ya, seharusnya 5 ya. Sehingga terbentuklah matriks ya seperti ini ya, dimana yang satu utamanya itu kolom-kolom pada satu utamanya itu 0 ya, selain satu utamanya. Nah, matriks yang terakhir ini kita namakan dengan matriks eselon baris tereduksi ya. Selanjutnya proses kita tadi itu ya dinamakan, langkah-langkah yang sudah kita lakukan dari awal itu dinamakan proses eliminasi Gauss-Jordan ya. Di sini tadi saya lupa. Kalau yang sebelumnya ini sampai kita menemukan matriks eselon baris, ini namanya eliminasi Gauss ya. Langkah-langkah sampai kita menemukan matriks eselon baris dinamakan eliminasi Gauss. Namun langkah-langkah sampai kita menemukan matriks eselon baris tereduksi dinamakan eliminasi Gauss-Jordan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita ke SPL lagi nih. Di video yang minggu lalu ya, kita sudah diperkenalkan dengan bentuk umum dari SPL ya. Ini SPL bentuk umumnya ya. Ini adalah SPL sebanyak M persamaan dan N variabel ya, dimana solusinya adalah X1-nya
sama dengan R1, S2 sama dengan R2, Xn sama dengan Rn ya. Bentuk umum dari SPL. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan SPL homogen, yaitu jika vektor B-nya ini 0 semua ya. Ya, ini. Bentuknya sama dengan SPL pada umumnya, tetapi yang beda adalah B1, B2 sampai Bm-nya ini sama dengan 0. Maka SPL ini dinamakan SPL homogen ya. SPL homogen ini memiliki solusi trivial ya, dimana pasti dia akan memiliki solusi trivial kalau X1 sama dengan X2 ini sampai Xn-nya ini sama dengan 0. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada peluang dari SPL homogen ini untuk memiliki solusi non-trivial. Solusi non-trivial ini artinya apakah ada solusi nilai untuk X1 sampai Xn-nya itu adalah selain 0 gitu ya. Oke. Ini sekarang kita punya contoh untuk matriks maksud saya SPL yang homogen ya. SPL homogen yang akan kita cari solusinya ya. Tentu kita akan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan untuk mendapatkan matriks eselon baris tereduksinya ya. Oke, ini ada langkah-langkahnya ya. Pertama kita ubah SPL ini ke bentuk matriks augmented ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita melakukan langkah-langkah OBE, operasi baris elementer, sehingga menemukan bentuk matriks tereduksinya ya. Nah, seperti ini. Oke, silakan. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama ini adalah min B1 ini ya, ditambah B2 ya, agar ini 0. Selanjutnya B1 ini kita juga bisa kalikan dengan 2 ya, min 2 B1 ditambah baris ketiga ya, sehingga ini 0 ya. Oke, setelah ketemu seperti ini, selanjutnya kita mengenolkan nilai atau angka ya di atas baris ke 2, yaitu dengan cara tadi berapa? 1 ya. Min B1 ditambah min B2, maksud saya min B2 ditambah B1 ya, sehingga jadi 0. Nah, selanjutnya yang lain. Intinya di sini saya ingin menjelaskan bahwa solusi dari SPL homogen itu yang tak hingga ya. Nah, selain solusi trivial tadi ya. Oke, setelah dilakukan, nanti kalian hitung lagi sendiri. Di sini saya peroleh bahwa SPL yang baru adalah X1 plus 2X2 ditambah 7X5 ini sama dengan 0 ya. Kemudian X3 dikurangi 3X5 sama dengan 0, dan X4 ditambah X5 sama dengan 0 ya. Nah, di sini kita mengambil sebarang nilai X2 itu sama dengan T dan X5 sama dengan R ya. Sehingga kita peroleh penyelesaian yang tak trivial ya, tak 0. Itu seperti ini. Yaitu X1 sama dengan negatif 2T min 2R dan X2-nya sama dengan T ya, permisalannya. X3 sama dengan 3R dan X4-nya sama dengan min R. X4 sama dengan min R, dan yang terakhir X5-nya sama dengan R ya. Di sini karena ada variabel bebas, maka SPL homogen ini memiliki solusi tak trivial ya. Dan solusinya itu adalah tak hingga. Nah, ini ilustrasi untuk solusi dari SPL homogen ya. SPL homogen ini memiliki dua kemungkinan solusi, yaitu yang pertama
ada solusi trivial ya. Solusi trivial berarti di titik 0,0 ini, atau solusi yang banyak ya, infinitely solusi ya, solusinya itu banyak, mana ada 2 tuh. Oke, selanjutnya ini bentuk SPL yang homogen ya. Nanti silakan kalian coba mencari solusi yang tak trivialnya ya. Selanjutnya kita akan ke teknik substitusi balik ini kayaknya. Diberikan SPL ya, bentuknya seperti ini ya. Kalau ada soal SPL, maka langkah pertama adalah kita harus bentuk ke matriks augmented ya. Ini bentuk matriksnya. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah untuk mencari solusi dari SPL ini, kita harus lakukan OBE atau operasi baris elementer untuk membentuk matriks eselon baris atau matriks eselon baris tereduksi. Nah, di sini saya langsung ke jawabannya, yaitu nanti kalian coba sendiri ya. Diperoleh matriks eselon baris tereduksi ya. Ini bentuknya. Nah, selanjutnya setelah kita memperoleh eselon baris tereduksi itu ya, kita ubah lagi ke bentuk persamaan ya. SPL-nya ya, bentuknya ternyata seperti ini ya, diperoleh X6-nya sepertiga ya. Baris yang keempatnya itu 0 semua ya. Selanjutnya dari SPL baru yang sudah ditemukan itu ya, kita bisa melakukan teknik substitusi balik ya. Pertama, di sini kita peroleh X6-nya sepertiga ya. Selanjutnya kita substitusi X6 ini ke persamaan pertama dan kedua ya, sehingga diperoleh ini min 3x2 plus 2x3 min 2x5. Selanjutnya x3-nya sama dengan min 2x4. Selanjutnya kita substitusi dengan nilai x3 sama dengan min 2x4 itu ke persamaan pertama ya. Sehingga diperoleh x1-nya ini sama dengan min 3x2 dikurangi 4x4 dikurangi 2x5, dan x3-nya sama dengan negatif 2x4. Selanjutnya x6-nya sama dengan 1/3. Oke. Kalau kita lihat di sini ternyata ada variabel bebas ya. Nah, kalau ada variabel bebas, maka solusi dari SPL itu dipastikan solusinya banyak atau tak hingga, sehingga kita bisa mengambil sebarang ya untuk nilai x2, x4 dan x5-nya ini ya. Di sini misalkan dia adalah R, S dan T ya, sehingga persamaan pertama x1-nya ini adalah min 3R min 4S dan min 2T ya. Sedangkan x2-nya sama dengan, udah ini permisalan ya, x3-nya juga nih min 2S, x4-nya ini juga udah permisalan tadi, x5-nya T ini permisalan, sehingga yang terakhir x6-nya sepertiga. Nah, berarti SPL yang kita cari solusinya ini ternyata memiliki solusi yang banyak ya, atau tak hingga. Oke. Sampai sini dulu penjelasan saya mengenai operasi baris elementer dan matriks eselon baris tereduksi ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.